Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 26 Agustus 2022 dalam Pekan Biasa ke-21 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Erwin Tan, dan renungan ditulis oleh Cecilia Ambar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17 sampai dengan 25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi, dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan.
Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
pengantin datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jaga seperti 5 gadis bijak. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada liburan akhir Juni lalu, kami sekeluarga berziarah ke Gua Maria, Sriningsih, Klaten. Sepulang dari Gua Maria, kami melihat ada penunjuk jalan yang mengarah ke Gunung Purba, Ngelanggeran di Jogja. Kami pun berangkat ke sana tanpa rencana. Pada mulanya kami hanya ingin melihat-lihat pemandangan sekitar Gunung Purba. Takjub dengan keindahan gunung, tak terasa kami terus mengikuti jalur yang mengarah ke atas. Meski pendakian cukup sulit, namun perjalanan terasa ringan dan menyenangkan karena kami terpesona dengan keindahan bebatuan gunung. Akhirnya, kami sampai di puncak Posat. Udara panas sekali. Kami pun terengah-engah kehausan. Saat itu, kami baru sadar bahwa tak seorang pun dari kami membawa air minum. Puncak gunung sudah kelihatan, dan sepertinya tidak akan memakan banyak waktu untuk sampai ke puncak. Namun kami sudah sangat kehausan karena udara yang demikian panas dan kami sudah mendaki cukup tinggi. Akhirnya kami memutuskan untuk turun gunung daripada pingsan karena kehausan. Hati kecewa karena tidak bisa mencapai puncak gunung. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, penyesalan tidak bisa mencapai puncak gunung membuat saya merenung. Daki gunung ibarat menapaki kehidupan. Banyak kasihkan di sepanjang jalan yang bisa membuat kita tidak menyadari untuk membawa bekal yang penting supaya bisa mencapai tujuan dengan selamat. Hari ini Yesus bersabda tentang hal kerajaan surga dalam suatu perumpamaan. Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Mereka ditugaskan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Gadis yang bijak bisa memenuhi tugasnya karena sudah mempersiapkan diri secara baik dengan berbekal cadangan minyak yang dibutuhkan oleh pelitanya untuk terus menyala dalam situasi apapun. Sementara gadis yang bodoh tidak membawa cadangan minyak, sehingga ketika waktu penyambutan mempelai tiba,
mereka masih sibuk mencarinya sebab pelita mereka sudah mulai padam. Akibatnya tuan rumah tidak memperbolehkan mereka masuk karena sudah terlambat. Perikop ini diakhiri dengan pesan Yesus untuk berjaga-jaga sebab kita tidak tahu hari maupun saatnya sang mempelai akan datang. Demikian pula halnya dengan hidup ini. Kita masing-masing mempunyai tugas dalam hidup. Tapi kita perlu bertanya, apa tujuan hidup kita sebenarnya? Kita ingin jadi ini dan itu, atau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Apakah itu tujuan kita hidup? Kita sering tidak menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Sedang tujuan akhir kita adalah memperoleh keselamatan hidup kekal. Lalu berkaca pada cerita kelima gadis bijak dan bodoh di atas. Bagaimana persiapan kita untuk tujuan akhir itu? Apakah kita seperti gadis bijak yang mempersiapkan cadangan minyak yang bisa diartikan sebagai perbuatan baik sesuai dengan perintah Allah, atau seperti gadis bodoh yang abai terhadap perintah Allah? Gimana kita memperoleh hikmat Allah agar dimampukan melakukan perbuatan baik itu? Santo Paulus dalam bacaan pertama mengingatkan hikmat adalah tentang memahami salib sebagai kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Saliblah sumber kenikmatan surgawi, sumber kekuatan jiwa, dan kebahagiaan batin. Disaliblah tempat keutamaan tertinggi dan kesempurnaan hidup salib. Tidak ada keselamatan jiwa kecuali salib. Tidak ada harapan akan hidup kekal kecuali salib. Nah itu, marilah kita panggul salib kita dan mengikut jejak Kristus. Itulah jalan yang bisa kita ikuti untuk masuk ke dalam hidup kekal. Sebab apabila kita mati bersama Dia dan apabila kita hidup serta menderita bersama Kristus, kita pun akan ikut serta dalam kemuliaan Tuhan. Hendaki kita belajar menderita sehingga mampu menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, dan melalui penderitaan itu kita menjadi lebih rendah hati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, begitu besar kasih-Mu kepada umat manusia. Hingga Engkau merelakan putramu yang tunggal turun ke dunia, menderita wafat salib. Penderitaan atas nama cinta yang ditanggung Yesus Sang Putra telah menyelamatkan kami. Biarlah kami menimba rahmat kekuatan dari salib Yesus hingga kami mampu berjaga dalam menapaki jalan hidup seraya memanggul salib kami masing-masing. Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.